Singapura telah menemukan kasus varian Delta Plus atau Delta AY4.2. Penemuan varian Delta Plus di Singapura dikhawatirkan akan menyebar ke negara-negara Asia lainnya. Apakah varian Delta ini memiliki karakteristik yang dapat mempengaruhi laju penularan, keparahan gejala maupun vaksinasi? Ini melalui sambungan Zoom, saya sudah bersama Sony Hari B. Harmadi, Ketua Bidang Perubahan Perilaku Satgas Penanganan COVID-19, dan ada Profesor Chandra Yoga Aditama, Direktur Pasca Sarjana Universitas Yarsi dan Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Selamat pagi Bapak-Bapak. Selamat pagi. Ya, terima kasih Pak Sony dan Prof Chandra sudah bergabung dengan kita sore ini. Saya ingin ke Prof Chandra dulu. Prof, kita ingin mengetahui biar tidak salah memahami apa yang dimaksud dengan varian Delta AY4.2 ini dan karakteristiknya, menjelaskannya secara sederhana bagaimana, Dok, Prof? Ya, gini, sebelum sampai ke AY4.2 saya mau mundur dulu sedikit. Ini kan ada gelombang satu di dunia ya, ada gelombang 1, ada gelombang 2, ada gelombang 3. Barusan kan ditulis di situ bahwa tidak pernah naik secara mendadak begitu ya. Nah, gelombang 1 dunia itu terjadi pada 4 Januari 2021, kemudian turun sampai 15 Februari dan kemudian naik lagi sampai gelombang kedua 21 April. Oke. Kemudian turun lagi sampai 14 Juni dan mulai naik lagi sampai gelombang ketiga 23 Agustus. Dan sesudah itu dia turun lagi sampai 11 Oktober dan sudah mulai naik lagi sedikit. Jadi dari 18 Oktober itu sudah naik 4,8% dibandingkan 11 Oktober. Kita tidak tahu apakah ini akan naik lagi, tapi kalau kita lihat gelombang 1 turun, dia naik lagi. Gelombang 2 turun, naik lagi. Gelombang ketiga turun, sekarang sudah seakan-akan sampai dasarnya dunia ini pada 11 Oktober, dan sudah naik sedikit. Mudah-mudahan tidak naik terus gara-gara AY4.2, tapi ini gambaran umum di dunia. Itu satu yang saya ingin sampaikan tentang gambaran. Kemudian tentang varian ya. Seperti kita ketahui pada akhir 2020 atau awal 2021 dari India dikenal sebagai namanya varian yang namanya B1617. Oke. Belakangan orang tahu 1617 itu bukan cuma satu, ada 3. Ada 1617.1 yang kemudian dikasih nama varian Kappa, walaupun sekarang tidak dikasih nama Kappa lagi karena sudah bukan varian of interest. Kemudian ada B1617.2, itu yang disebut sebagai varian Delta, yang oleh WHO digolongkan sebagai varian of concern, jadi penyebab kenaikan kasus di banyak negara termasuk Indonesia. Dan yang ketiga ada B1617.3, yang memang belum dapat nama karena dampaknya belum terlalu jelas. Itu ada 3. Nah, dari 3 ini kita bicarakan kan yang titik 2, yang varian Delta. Varian Delta ini kemudian ada anaknya lagi begitu ya, jadi B1617.2, ada anaknya lagi, ada yang A, ada yang I, ada yang J, ada yang K, dan yang banyak dibicarakan adalah sekarang yang jenis AY. AY itu sudah ada sekitar 75 jenis dari AY itu, tapi yang paling banyak dibicarakan AY.4. Kalau di Inggris AY.4 itu sudah sekitar 60% kasus baru dalam terakhir. Nah, AY.4.2 bagian dari 1617.2 tadi, AY.4.2 itu barusan saya cek sudah ada sekitar 11% di Inggris dari kasus terakhir. Kenapa di Inggris? Karena memang Inggris yang punya data cukup lengkap. Kenapa disebut AY? Karena ada mutasi di protein yang namanya A222V, maaf ini agak terlalu teknis, dan ada mutasi juga di Y145H. Jadi tegasnya AY4.2 ini kalau turun ke atas memang bagian dari B1617.2 atau varian Delta, dan kalau ke atas lagi ini bagian dari B1617, kalau ke atas lagi tentu bagian dari varian Delta. Sampai hari ini atau sampai kemarin lah, kan dunia mengirimkan data ke GIS8 genomik ya. Sudah ada 26.000 genomik varian AY.4.2 ini, dan ada di 42 negara, dan seperti tadi Mas Farid sampaikan beberapa hari lalu Singapura melaporkannya. Itu kira-kira gambaran. Saya mencoba menjelaskannya semudah mungkin, mudah-mudahan bisa ditangkap. Kalau untuk efikasi vaksin juga berdampak nggak, Dok, Prof? Atau juga implikasinya terhadap status infeksius atau tidaknya bagaimana dibanding yang lain? Jadi kalau ada varian baru, mau Delta, mau Alpha, mau Beta, mau 4.2, selalu dilihat terhadap 5 hal. Selalu itu. Bagaimana terhadap penularannya, 2, bagaimana terhadap berat ringannya penyakit,
bagaimana pengaruh varian baru terhadap kemungkinan infeksi ulang. Keempat, bagaimana dampak varian baru terhadap alat diagnosis. Dan kelima, bagaimana dampak varian baru terhadap efektivitas vaksin. Selalu 5 ini yang dikemukakan datanya. Kalau datanya sudah lengkap, maka varian itu akan dikelompokkan sebagai VOC, datanya sudah lengkap. Misalnya saja varian Delta, kita sudah punya data terhadap 5 ini, 1, 1, 1, 1, sudah jelas. Si AY4.2 ini karena baru dan jumlahnya relatif masih kecil di dunia ini dibandingkan yang lain, maka yang ada baru data terhadap penularan. Belum ada data lengkap terhadap yang lainnya. Terhadap penularan ini ada 2 data yang sudah ada. Yang pertama diperkirakan 10-15% lebih menular, 1. Dan yang kedua ada data di Inggris, kalau varian Delta menular di kalangan rumah tangga itu 11%, maka varian yang AY4.2 ini menular di rumah tangga 12,4%. Jadi naik sekitar 10% dibandingkan varian Delta. Data terhadap yang lain kita masih tunggu dan mungkin akan ada beberapa waktu lagi. Walaupun sekarang orang sudah berhipotesa, tapi saya sih lebih suka kalau sudah ada data ilmiah yang pasti daripada kita berhipotesa. Oke, baik. Saya ke Pak Sony, kalau gitu saya akan bertanya soal data ini. Sudah ada termonitor, Pak, dari kasus varian atau subvarian Delta Plus ini di Indonesia, Pak? Ya, sejauh ini belum ada ya. Tadi yang Prof. Chandra menjelaskan sudah dengan sangat baik. Nah, cuma memang sudah ditemukan di Singapura. Oleh karenanya kita perlu kewaspadaan. Ya. Salah satu bentuk kewaspadaan kita adalah bagaimana memperketat screening pelaku perjalanan internasional. Nah, kemudian yang kedua, kita meningkatkan testing dan juga tracing. Ini terus dilakukan oleh pemerintah dan kami selalu menjelaskan bahwa apapun variannya, cara efektif pencegahannya karena ini virus yang sama, masih sama, pakai masker, jaga jarak, cuci tangan. Nah, memang kalau misalkan kita sangat tidak berharap varian ini masuk ke Indonesia, kalau sampai masuk dan dia lebih menular daripada varian Delta, lalu kemudian bisa menurunkan efektivitas vaksin, kalau masyarakat lengah, tidak mematuhi protokol kesehatan, tentu akan berdampak terhadap percepatan lonjakan kasus. Nah, ini yang betul-betul menjadi concern kita, menjadi sebuah kehati-hatian. Gitu, Pak Ferdi. Pak Sony, kalau melihat realita hari ini, mobilitas masyarakat dengan level PPKM yang berada di level 2 di sejumlah wilayah begitu ya di Indonesia, dan melihat juga ini adalah tetangga kita yang sudah ada kasusnya begitu, apakah kewaspadaan ini perlu ditingkatkan di pintu masuk pergerakan orang, khususnya jalur udara atau jalur laut? Bagaimana sistemnya yang akan diterapkan nanti? Betul, Bung Ferdi. Jadi yang pertama adalah kita membatasi entry point, ya, titik masuk yang diperbolehkan. Tidak semua bandara internasional kita boleh menerima kedatangan internasional. Tidak semua pelabuhan kita boleh menerima kedatangan internasional. Dan tidak semua pos lintas batas negara kita yang merupakan lintas darat itu diperbolehkan untuk dibuka. Makanya pemerintah menetapkan hanya beberapa entry point. Sebagai contoh yang sekarang diperbolehkan hanya di Jakarta, lalu kemudian di Surabaya, di Bali, ya, terus kemudian di Samratulangi. Jadi di situ kita juga langsung melakukan tes PCR begitu orang tiba. Jadi selain diperiksa dokumennya, termasuk dokumen hasil pemeriksaan PCR sebelum keberangkatan dan juga kartu vaksinasi, dia juga langsung kemudian dites PCR. Nah, di situ ditunggu selama 1 jam. Bagi mereka yang positif langsung dipisahkan. Sehingga memang kita sekarang mendorong dan memang mewajibkan tes PCR dilakukan di entry point, bukan di tempat karantina, untuk menghindari terjadinya transmisi penularan selama orang berpindah dan juga selama karantina tadi. Makanya kita jauh lebih ketat sekarang, dan negara-negara yang diperbolehkan masuk ke Indonesia juga sangat dibatasi. Hanya ada 19 negara dengan asumsi berbagai indikator epidemiologinya baik, ya, termasuk positivity rate-nya, terus kemudian kasus terkonfirmasi positifnya. Jadi memang kita sangat berhati-hati,
terhadap kasus impor terutama munculnya varian baru tadi, Bung Ferdi. Oke, saya ke Prof. Chandra. Prof, dengan skema pengawasan yang diterapkan oleh Satgas melalui pemerintah begitu ya, apakah kemudian masih ada potensi celah untuk bisa masuk subvarian Delta ini? Apa mitigasi yang lebih cepat, Prof, agar kondisi ini tidak mengkhawatirkan begitu ya? Karena sudah mulai keluar nama-nama varian seperti ini, masyarakat sudah mulai awas nih, Prof. Ya, nomor satu setuju saya, masyarakat harus awas kalau ada varian-varian seperti ini, karena memang ini mungkin berkembang dari waktu ke waktu, itu nomor satu. Nomor dua, memang tidak ada cerita yang cepat ini, semua harus dilakukan secara sistematis. Ya. Pak Tony sudah sampaikan tadi, saya betul 5 poin sebagian besar disampaikan oleh Pak Tony. Nomor satu, tentu saja tetap untuk kita anggota masyarakat, tetap melakukan 3M atau 5M sesuai dengan protokol kesehatan, sementara pemerintah tetap menerapkan PPKM sesuai dengan levelnya. Seperti Mas Ferdi disampaikan, memang kalau sekarang kita keluar rumah begitu, saya kadang-kadang keluar rumah kita lihat bahwa di mana-mana sudah ramai ya, dan tidak semua orang menggunakan masker dengan benar. Jadi saya kira ini perlu terus diingatkan. Bagus untuk CNN menggunakan acara ini untuk kembali mengingatkan masyarakat. Itu nomor satu. Kemudian nomor dua kan soal 3T, tes, treatment, dan telusur begitu ya. Itu kita harus tingkatkan ini. Nah, karena ini bicara tentang AY.4.2, maka yang harus juga ditingkatkan bukan hanya tes PCR biasa, tapi juga whole genome sequencing. Kita tahu bahwa kalau ada whole genome sequencing, negara itu akan mengirimkan ke GIS-8 yang mengumpulkannya ya. Berdasarkan data sampai tadi malam itu Indonesia sudah mengirimkan 8.350 genom ke GIS-8. Memang ini meningkat jauh karena dulu kita hanya periksa 400, tapi sekarang sudah 8.350. Tapi kalau dibandingkan negara lain ini masih lebih sedikit ya. Singapura itu 8.900. Filipina itu 16.000 yang sudah dikirimkan, India itu 70.000 yang sudah dikirimkan. Saya tidak mau bandingkan dengan Amerika yang sudah mengirimkan 1,4 juta atau 1,1 juta. Jadi saya usul Pak Tony dan teman-teman di kementerian itu juga tolong whole genome sequencing ini terus ditingkatkan. Jadi 8.000 sudah bagus naik, tapi naikkan terus karena Filipina bisa 16.000, India bisa 70.000, masa kita enggak. Ya. Terus yang kedua soal testing. Yang ketiga soal vaksinasi memang harus terus ditingkatkan. Kita bersyukur vaksin-vaksin terus berdatangan. Saya kebetulan juga anggota dari AVG COVAX, dan saya kira 3 hari yang lalu kami baru rapat karena ada sumbangan vaksin cukup besar dari European Union dan sebagian cukup banyak akan datang ke Indonesia. Tapi balik lagi kalau cerita India ini mohon maaf ya. India itu sekitar seminggu yang lalu sudah menyuntikkan 1 miliar dosis vaksin. 1 miliar. Sementara penduduk India 4 kali kita. Kalau dibagi 4, kan kalau 1 miliar bagi 4 harusnya kita sudah bisa menyuntikkan 250 juta dosis vaksin. Saya kira sekarang belum sampai ke situ, itu yang mesti terus ditingkatkan. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat yang tadi dibahas tentang penjagaan di pintu masuk. Bagaimanapun penjagaan di pintu masuk harus ditingkatkan. Saya punya 2 usul konkret selain yang sudah bagus sekarang dilakukan. Nomor satu, sekarang ini kan orang kalau negatif kan dikarantina 5 hari. Memang kalau menurut WHO, rata-rata masa inkubasi itu kalimatnya 5, 6, sampai 14 hari. Jadi antara 5, 6, Indonesia ambil yang 5 daripada yang 6. Akan bagus ambil yang 6 sebenarnya daripada ambil yang 5. Nah, 2 bulan yang lalu keluar dan meta-analisa yang menganalisa sekian ratus penelitian di seluruh dunia, dan keluar dengan angka masa inkubasi itu 7 hari. Jadi saya usul konkretnya yang pertama, 5 hari karantina ini kalau bisa dinaikkan 6 atau 7 hari mungkin akan lebih baik. Itu satu. Tapi yang kedua yang lebih penting lagi, sudah lewat masa karantina itu 5 hari kayak 6 hari 7 hari, orangnya kan akan pergi ke hotel atau pergi ke rumahnya, itu tetap harus diawasi minimal 14 hari. Ada juga cara yang mengawasi sampai 21 hari sesudah dari karantina ini. Jadi masih ada dalam kendali tugas kesehatan setempat, tidak perlu lagi dari pusat. Kalau dia pergi ke salah satu provinsi, maka dinas kesehatan atau puskesmas itu diberitahu, oh ada bapak ini atau ibu ini baru datang dari negara itu tanggal sekian keluar karantina, tolong diawasi sampai tanggal sekian. Saya kira itu bisa dilakukan dengan sistem yang sekarang. Begitu juga ada itu yang keempat. Dan yang kelima terakhir, kita semua berharap kasus tetap landai, mudah-mudahan jangan naik lagi. Tapi kalau toh sampai naik lagi, tentu harus ada upaya-upaya yang bagus dilakukan di rumah sakit dan sebagainya. Jadi saya sampaikan Pak Ferdi juga Pak Tony, beberapa hari yang lalu itu Persatuan Rumah Sakit seluruh Indonesia baru melakukan kongres, dan itu dibuka oleh Bapak Presiden, dan Bapak Presiden mengingatkan juga hati-hati kemungkinan kasus berbagai varian baru, beliau mengingatkan rumah sakit. Jadi saya kira rumah sakit juga harus tetap alert dan waspada. Jadi 5 poin ini yang perlu dijaga untuk agar kasus ini tidak
menjadi tidak terkendali. Oke, oke, baik. Pak Soni nanti tentu akan menjawab rekomendasi dan usulan ini. Apakah kemudian juga bagaimana strategi untuk potensi gelombang ketiga? Nanti dijawabnya setelah jeda, Pak. Kita akan kembali lagi di CNN Indonesia News Hour sesaat lagi. Dan kita masih melanjutkan dialog kita siang ini bersama Prof. Chandra dan Pak Soni. Kita ke Pak Soni. Pak Soni, bagaimana menjawab rekomendasi dan usulan dari Prof. Chandra tadi soal capaian vaksinasi yang saat ini juga masih rendah, apalagi ke kelompok-kelompok rentan seperti lansia juga masih begitu kecil angkanya, termasuk juga soal masa isolasi tadi. Apakah kemudian ini akan jadi salah satu pertimbangan untuk mengantisipasi hal-hal yang berkaitan dengan kasus varian baru ini ataupun juga potensi gelombang ketiga yang diramal oleh sejumlah pihak, Pak? Ya, jadi yang pertama soal sasaran vaksinasi kita. Sasaran vaksinasi kita tuh 208 juta penduduk Indonesia, ya. Itu targetnya. Lalu kemudian dari 208 juta penduduk Indonesia sudah 193 juta, 193 juta, yang sudah divaksin. Nah, kalau kita lihat dari 193 juta tadi, itu yang sudah divaksin dosis kedua lengkap, itu sudah mendekati 74 juta. Ya, jadi sudah cukup besar sebetulnya mengingat Indonesia juga wilayahnya kepulauan, ya, ada tantangan dalam distribusi vaksin, dan seterusnya. Lalu kemudian untuk vaksinasinya lansia, itu sebetulnya sudah sangat baik. Tapi memang menjadi PR bagi kita di beberapa daerah, ya. Capaian vaksinasi lansia ini sebagai contoh, kalau di Jakarta itu dosis pertama sudah 93% dari target. Dosis sudah mungkin sekarang sudah mendekati 95%. Terus juga yang dosis lengkap itu sudah sekitar 85%. Tapi ya di beberapa wilayah seperti Jawa Barat, Jawa Timur, dan Banten ini masih di bawah 40%. Makanya ini harus dipercepat karena bagaimanapun juga target kita adalah satu, mencegah selama mungkin jangan sampai terjadi gelombang ketiga. Lalu yang kedua, ya, kita harus mempercepat vaksinasi untuk menghindari tingkat keparahan dan tingkat kematian yang lebih tinggi kalau sampai terjadi gelombang ketiga. Nah, kemudian terkait dengan rekomendasi untuk masa karantina, terima kasih masukannya Prof. Chandra. Jadi memang kemarin kan sebelumnya kita sudah 8 hari, ya kan, masa karantina. Lalu kemudian minggu lalu kita kurangi menjadi 5 hari. Tentu dengan berbagai pertimbangan, ya. Dan juga kebijakan yang diambil oleh pemerintah ini kan sifatnya masih melihat kondisi. Jadi selalu seperti leveling PPKM saja melihat perkembangan. Makanya direview setiap 1 sampai 2 minggu. Tidak dalam waktu yang sangat lama. Lalu kemudian kebijakan lainnya, begitu kita menemukan kasus positif dari pelaku perjalanan internasional selalu dilakukan whole genome sequencing. Nah ini juga terima kasih Prof. Chandra, karena kita mencurigai takutnya itu adalah varian baru. Sehingga sampel dari para pelaku perjalanan internasional yang tadi positif, baik pada saat kedatangan dites maupun di hari ke-7 sebelumnya dan sekarang di hari ke-4, sebelum dia pulang menjalani masa karantina, itu memang dites lagi dan masih ada tuh ketika di hari ke-4 yang positif dan hasilnya dikirim untuk dites whole genome sequencing tadi. Lalu kemudian itu menjadi catatan kita, tetapi juga ini juga penting ya, para pelaku perjalanan internasional tadi bukan hanya menjalani masa karantina, tetapi sesudahnya ada masa pengawasan. Ya, kecuali memang dia berada di dalam travel bubble system, seperti para wisatawan yang akan datang ke Indonesia, itu kita buat syaratnya cukup ketat sehingga tidak sembarangan orang bisa masuk ke Indonesia. Nah, makanya karena syaratnya juga ketat, sampai sekarang juga akhirnya belum ada orang yang datang untuk berwisata. Ini juga menjadi catatan tersendiri, gitu Bu Ferdi. Oke, baik. Saya ke Prof. Chandra. Prof,
bentuk siap-siapnya kita dengan kondisi seperti sekarang ini, 5M atau 3M ini masih ampuh nggak, Prof? Atau ada jurus lain yang kemudian ditambah begitu supaya pertahanannya semakin kuat? Ya, pertama saya mau apresiasi dulu CNN ya. Kalau kita lihat di bawah tulisannya Indonesia waspada varian Delta AY.4.2. Saya tahu beberapa tempat atau beberapa, katakanlah saya diwawancara oleh tempat lain yang menyebutkan waspada varian Delta Plus. Kalau menggunakan Delta Plus nggak terlalu salah gitu, tapi karena ini kan memang Delta kemudian berpindah begitu, bukan berpindah, kemudian ada turunannya. Tapi varian Delta Plus itu bukan hanya AY.4.2. Kita ingat bulan Mei Juni dulu, saya kebetulan waktu itu ada kayak video call dengan teman-teman di India. Itu konjen kita mengatakan di India pada waktu itu sedang ada Delta Plus juga. Delta Plus yang waktu itu bukan AY.4.2. Delta Plus India waktu itu adalah K berapa 417 atau berapa gitu. Jadi Delta Plus itu namanya bisa macam-macam. Memang itu istilah yang umum dikemukakan, tapi baguslah kalau CNN memakai AY.4.2 karena ini spesifik apa yang akan kita bicarakan. Itu nomor satu yang mau disampaikan. Nomor dua, tentang apa yang perlu dilakukan sejauh ini, itu kan kita bicara bukan kata saya atau kata siapa, sejauh ini kan bukti ilmiah. Dan bukti ilmiah yang ada memang mengatakan bahwa 3M itu, atau bahkan 5M itu adalah cara yang paling baik sekarang untuk pembatasan sosial untuk mengatasi berbagai jenis varian, berbagai jenis pandemi COVID-19 ini, varian alfa, beta, gamma, dan delta. Jadi saya kira kita tetap lakukan 3M, 5M. Cuman yang penting adalah kepatuhannya itu ya, Mas Ferdi, kepatuhannya itu karena seperti saya sampaikan kita sekarang sudah cukup lihat orang yang tidak terlalu patuh lagi, walaupun tadi kita dengar Pak Soni punya angka-angka statistik yang tentu lebih akurat. Tapi saya misalnya saja, adiknya istri saya kemarin baru ke kampung di Jawa dan dia foto gitu, ada acara di rumah itu yang pakai vaksin, yang pakai masker cuma dia datang dari Jakarta gitu. Sampai istri saya tanya, ini memang di sana nggak ada lagi apa namanya virus COVID gitu. Jadi memang ini mesti terus diingatkan karena, tapi kalau kita lakukan 3M atau 5M ini dengan tepat, dengan maksimal, maka itu akan sangat membantu untuk menurunkan pembatasan. Cuman Mas Ferdi, saya ingatkan sekali lagi, tidak mungkin pembatasan sosial saja. Jadi kalau bahasa Inggrisnya kan mereka mengatakan we have to do it all. We have to do it all itu tiga-tiganya harus jalan. 3M, 5M-nya harus jalan, termasuk juga pembatasan sosial dari pemerintah dengan PPKM levelingnya. 3T harus jalan secara maksimal atau optimal. Vaksinasi juga harus jalan secara maksimal atau optimal. Tiga-tiganya harus jalan. Kita masyarakat punya peran untuk melakukan 3M atau 5M. Kita punya peran untuk, kalau memang harus dites, melakukan tes. Kita juga punya peran untuk pergi divaksin untuk kalau memang vaksin itu diperlukan. Nah, saya ingin sampaikan satu hal saja tentang vaksin ini, Mas Ferdi. Jadi begini, kita tahu bahwa ada saja kelompok orang yang menolak vaksin dengan berbagai alasannya. Bukan hanya untuk COVID, untuk semua hal itu selalu ada. Nah, dengan makin meningkatnya cakupan vaksin Indonesia 30%, 40%, kalau nanti sudah 50-60%, maka kita akan berhadapan dengan, pemerintah akan berhadapan dengan dua hal. Satu, namanya vaksin hesitancy, kelompok orang yang menolak vaksin. Kedua, yang namanya hard to reach population, orang yang sulit dijangkau. Kita tahu beberapa negara yang angka vaksinasinya sudah 50-60%, akhirnya sekarang mengajak-ajak, ayo dong yang lain gitu ya. Bahkan beberapa negara saya tahu persis, kalau kita vaksin, sekarang ini dikasih uang. Atau dikasih voucher begitu, supaya orang yang ragu-ragu mau datang vaksin. Jadi saya kira dari sekarang tentu Pak Soni dan teman-teman sudah memperkirakan kalau cakupan terus naik, kita mesti siap-siap gimana menghadapi vaksin hesitancy dan juga hard to reach population. Ini cuma masukan saja untuk teman-teman di kementerian, termasuk Pak Soni dan tim. Oke, baik. Terima kasih, Prof. Terakhir saya ke Pak Soni, walaupun kita sudah menghadapi ini hampir 2 tahun ya, Pak Soni ya, tapi kemudian masih banyak catatan dan juga PR-PR yang harus dikerjakan. Tidak bosan tentunya kita mengimbau masyarakat untuk tetap melaksanakan prokes 3M atau 5M seperti yang disampaikan Prof. Chandra tadi. Kita ingin sekali lagi apa yang ingin ditegaskan lagi oleh pemerintah terhadap kepatuhan dan juga bagaimana masyarakat juga bisa tetap disiplin begitu, tidak abai dan tidak menganggap remeh bahwa kita masih dalam situasi pandemi seperti sekarang. Silakan, Pak. Ya, yang pertama jelas pandemi belum berakhir dan semua masyarakat harus memahami ini. Ya, yang kedua pemerintah tidak akan pernah bosan, Satgas tidak akan pernah bosan untuk melakukan berbagai upaya agar masyarakat terus meningkat kesadaran dan kepatuhannya, jangan sampai turun. Kami selalu menjelaskan bahwa
saat kasus sedang melonjak atau saat kasus sedang melandai, perilaku masyarakat harus tetap sama. Pakai masker, jaga jarak, cuci tangan. Kita banyak belajar dari negara lain bahwa ketika mereka melonggarkan aktivitas dan mobilitas, diikuti oleh pelonggaran protokol kesehatan, yang ada adalah lonjakan kasus. Jadi jangan sampai itu terulang kembali sehingga membebani pelayanan kesehatan kita dan berimplikasi terhadap peningkatan angka kematian. Terus sadar dan patuhi protokol kesehatan. Oke, kesadaran dari diri sendiri dan juga patuh terhadap protokol kesehatan menjadi kunci agar kita bisa terbebas dari situasi yang sampai saat ini masih membayangi kehidupan kita, yaitu situasi pandemi COVID-19. Terima kasih dialognya untuk siang ini Prof. Chandra dan Pak Soni. Salam sehat dan sampai berjumpa lagi di dialog selanjutnya.